Pandangan pertama di saat aku kenal dirimu, ku terpesona. Kamu adalah makhluk terindah yang paling mampu luluhkan aku. Tak perlu lagi ada pilihan yang bisa menyaingi dirimu. Inilah saat yang paling tepat, jadikan kamu hanya untukku. Semua terasa indah, indahnya hidupku karenamu. Apabila ada kamu, aku rela tertusuk hatiku. Kamulah yang terindah yang pernah ada dalam hidupku. Hatiku takkan mampu sepi sendiri tanpa dirimu. Kamu adalah makhluk terindah yang paling mampu luluhkan aku. Tak perlu lagi ada pilihan yang bisa menyaingi dirimu. Inilah saat yang paling tepat, jadikan kamu hanya untukku. Semua terasa indah, indahnya hidupku karenamu. Apabila ada kamu, aku rela tertusuk hatiku. Kamulah yang terindah yang pernah ada dalam hidupku. Hatiku takkan mampu sepi sendiri tanpa dirimu. Semua terasa indah, indahnya hidupku karenamu. Apabila ada kamu, aku rela tertusuk hatiku. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir temani Anda di Lintas Makassar Siang untuk edisi hari ini, hari Senin awal pekan 14 Februari 2022. Saya Melani Ahmad yang akan bersama Anda dalam sesi pengarus utamaan gender. Di edisi kali ini kita akan berbicara tentang akses keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Siti Nurfaida Said dari Divisi Pelayanan dan Bantuan Hukum LBH Apik ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bersama kami melalui line telepon di 0821 3333 9440. Saya menyapa terlebih dahulu narasumber di studio. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, siang juga Ibu. Ini supaya akrabnya saya panggilnya Ibu Ida. Ibu Ida. Baik, Ibu Ida, kita berbicara tentang akses keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, sebelum sampai ke akses keadilannya ini, sepertinya saya agak ingin tahu ini ya, apakah dalam kehidupan dalam LBH Apik sendiri setiap harinya ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu cukup banyak Bu ya? Ya, sejauh ini per 2021 memang proses untuk
kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu cukup meningkat penanganannya khususnya di LBH Apik Makassar. Oke. Dan rata-rata mereka berhadapan dengan hukum kasus-kasus apa saja ini, Bu? Kalau yang kasus-kasus anak ini memang yang menjadi perhatian kami dan memang sering mendapat rujukan dari pihak kepolisian itu terkait dengan pertengkaran pertengkaran antara anak dan perang kelompok yang kebetulan sering terjadi di ujung tanah dan sekitarnya. Oke. Ketika mendapatkan kasus seperti ini, Bu Ida, apa yang pertama kali disampaikan kepada mungkin orang tuanya yang datang ya, atau mungkin langsung berhadapan dengan anak itu sendiri, apa yang disampaikan oleh mereka, Bu? Kalau dari kami sendiri, biasanya memang kami kan mendapatkan rujukan dari pihak kepolisian atau maupun dari para legal di wilayah setempat. Nah, biasanya hal yang pertama kali kami lakukan adalah memang bertemu dengan pihak anak itu sendiri, menanyakan apa-apa saja yang terjadi. Nah, itu gunanya memang untuk kita meng-cross check apa benar terjadi peristiwa pidana atau itu hanya tuduhan-tuduhan saja. Seperti itu. Dan pada umumnya respon anak-anak usia berapa ini, Bu, rata-rata? Kalau menurut undang-undang sendiri anak itu memang 14 sampai 18 tahun ya? 14 sampai 18 tahun. Dan paling 0 sampai 18 kalau menurut undang-undang 0 sampai 18 tahun, tapi yang rata-rata kami tangani biasanya itu di umur 14 sampai 18 tahun. 14 sampai 18 itu sekitar SMP ya? Ya. SMP sampai SMA ya. Nah, ini ketika misalnya dikatakan kasus kekerasan atau gimana itu kalau perkelahian antar kelompok gitu, Bu? Sebenarnya kan yang mempengaruhi anak itu berhadapan dengan hukum memang adalah faktor lingkungan itu sendiri. Jadi di sini memang butuh peran serta antara masyarakat, orang tua dan pemerintah itu sendiri. Jadi memang untuk penanganan kasus-kasus seperti ini memang butuh banyak sentuhan dari berbagai aspek, baik itu pemerintah, masyarakat, keluarga dan memang yang paling mempengaruhi lingkungan sekitar. Ya. Nah, sejak awal di LBH Apik ini menangani tentang pelayanan dan bantuan hukum, Bu Ida, ada mungkin yang bisa diceritakan kepada pendengar kita keunikan atau suka duka ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah ini? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, bukan hanya sebagai anak sebagai dalam konteks tanda kutip itu pelaku, tapi juga ada yang anak sebagai korban. Nah, kalau bercerita tentang apa sih suka dukanya menangani untuk kasus-kasus anak, memang ya khususnya kasus anak yang sebagai korban kekerasan seksual. Ini kami memang butuh tingkat kesulitannya itu memang kita butuh pendekatan dan membangun trust kepada anak itu sendiri supaya ketika kita melakukan pendampingan kita memahami psikologis si anak itu sendiri. Kemudian anak itu kemudian bisa nyaman kepada kami sebagai pendamping. Dan dia nyaman dan akan bercerita dengan kita. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kadang-kadang kami butuh kesabaran yang tinggi untuk bisa saling bersinergi atau anak itu mau percaya kepada kami sebagai orang yang insya Allah akan bisa membantu proses hukum mereka ke depan. Biasanya apa yang Ibu lakukan supaya karena kan rata-rata kalau korban pelecehan itu kan agak tertutup ya, ada trauma, ada pengalaman traumatis ya. Itu biasanya apa yang dilakukan agar mereka bisa terbuka dengan kasus mereka? Biasanya sih kami mengajak dia bermain dulu. Memberikan biasanya tidak langsung menanyakan bagaimana sih kronologinya, tapi ajak bermain, memberikan kayak kegemarannya, apakah itu snack, mainan atau apa. Nah, ketika mereka sudah mulai nyaman, nah nanti pada saat itu juga kami akan mencoba secara perlahan-lahan untuk berdiskusi dengan si anak, apa sih yang terjadi selama ini, khususnya sekiranya ada peristiwa pidana yang mungkin sulit untuk dibicarakan oleh si anak itu sendiri. Jadi memang
butuh waktu, butuh anak itu percaya kepada kami, korban itu percaya kepada kami, dan memang membangun itu agak tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Agak lama mungkin ya untuk berinteraksinya itu sampai mereka mau terbuka dengan kita. Ya, baik sih Bu ya, karena selama ini ada juga anak yang gampang bercerita, tapi kalau kasusnya agak berat ya itu butuh beberapa minggu atau tergantung ininya, tergantung korban anak, ya, tergantung anak, karakter anaknya karakter ya. anaknya. Bu Ida, kalau dari semua kasus anak baik yang menjadi korban ataupun pelaku, ini kan pasti ada yang anak-anak sebagai pelaku juga ya. Apakah rata-rata mereka memang tidak memahami bahwa sebagai seorang anak itu mereka punya hak-hak tersendiri sampai-sampai mereka harus berhadapan dengan hukum? Nah itu dia yang kalau sejauh ini yang saya lihat memang bahwa kontribusi atau faktor lingkungan sekitarnya itu yang kemudian mendorong anak-anak ini membuat atau melakukan peristiwa pidana misalnya. Jadi tidak serta-merta bahwa hal yang dia lakukan itu adalah dari dalam dirinya, tapi memang faktor lingkungan, faktor orang-orang terdekat. Ada pengaruh, ada apa namanya? Mungkin karena masih anak-anak jadi belum paham dan gampang ikut gitu ya. Gampang ikut dan dia belum paham bahwa apa yang dia lakukan ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Oke. Dan saya pernah mendengar bahwa aktivitas seorang anak itu hanya sekian jam di sekolah, kemudian sekian jam di lingkungannya, tapi paling banyak itu justru interaksi dengan keluarga. Ya, betul. Nah, dari semua anak yang bermasalah dengan hukum ini, apakah memang punya latar belakang kehidupan keluarga yang tidak terlalu baik? Ya, ada juga sebenarnya anak yang memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi memang komunikasi antara orang tua dan anak itu memang kurang terlalu diperhatikan. Nah, tetapi ada juga yang memang mereka berlatar belakang dari keluarga yang tidak utuh keluarganya, dalam artian ada divorce atau perceraian antara ayah dan ibunya, dan itu memang salah satu faktor yang memicu bahwa dia tidak begitu terlalu diterima di dalam rumahnya, makanya dia mencari kenyamanan atau keamanan di luar rumah. Nah, itu juga dengan teman-temannya. Itu dia yang memang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu ketika saya sendiri mendampingi anak-anak di yang menjadi korban maupun yang anak berhadapan dengan hukum di kepolisian. Oke. Dan ketika mendampingi anak-anak ini, Bu Ida, apakah mereka itu dengan cepatnya sadar bahwa oh ya ini ternyata yang saya lakukan ini salah, atau mungkin butuh proses juga ini? Iya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa memang by case by person itu beda-beda. Jadi memang ada anak yang terbawa, yang tadi saya sampaikan bahwa terbawa karena lingkungannya, ada yang cepat bisa menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu memang salah, tetapi memang juga ada yang membutuhkan pembinaan, baik itu dari lembaga kemasyarakatan atau dari pihak keluarganya itu sendiri, atau maupun dari bantuan konseling dari psikolog atau psikiater. Ya? Oke. Jadi memang butuh tahapan-tahapan tertentu ya untuk bisa membuat anak-anak ini kembali mendudukkan dirinya dalam porsi yang sebenarnya di masyarakat. Bu Ida, saya undang pendengar kita juga ya untuk gabung di 0821 3333 9440. Kita akan jeda dulu sejenak, sebentar kita akan kembali tentunya menerima komentar Anda, atau mungkin Anda mau sharing ya, pernah melihat anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Anda bisa gabung sebentar di line telepon kami, tentunya di sesi pengarus utama gender Lintas Makassar Siang. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Di sana rumahku
kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang telah tertentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Pernah ku alami hidupku sendiri, temanku pergi dan menjauhi. Lama ku menanti, ku harus mencari, atapku tiada dikenal lagi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Walaupun apa yang kan terjadi. Pesatnya informasi, teknologi, dan kesibukan orang tua membawa dampak terhadap tumbuh dan kembangnya anak dengan melakukan penyimpangan perilaku akibat kurangnya perhatian, kasih sayang, dan bimbingan. Anak yang berperilaku menyimpang, tindakannya sering bersentuhan dengan hukum, sehingga memerlukan penanganan secara intensif dan berkesinambungan. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak bermasalah merupakan upaya memulihkan kondisi mental dan psikologis anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar siap memberikan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus mendidik untuk menjadi generasi yang potensial, tangguh, dan memiliki rasa nasionalisme. Pesan ini disampaikan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bersama Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar. Takkan terikat waktu. Pro
Nomor 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik pendengar, masih kami temani Anda di Lintas Makassar Siang, sesi pengarus utamaan gender. Dan saat ini kita buka kesempatan untuk Anda bergabung, silahkan di 082133339440. Topik kita hari ini adalah akses keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, bersama dengan Ibu Siti Nurfaida Said, Divisi Pelayanan dan Bantuan Hukum dari LBH Apik. Nah, Bu Ida, kita kembali lagi berbincang. Ini kan topik kita hari ini adalah akses keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika anak itu menjadi korban, sudah pasti akan dibukakan akses keadilan seluas-luasnya ya. Tapi ketika dia menjadi pelakunya, Bu, apakah akses keadilan juga ini dibukakan bagi mereka? Ya, kalau mandat dari undang-undang itu sendiri itu seharusnya anak itu memang dibukakan akses yang seluas-luasnya. Dan itu sudah diberikan mandat oleh negara. Di negara sendiri memang sudah ada undang-undang SPPA, Sistem Perlindungan Pidana Anak, Peradilan Pidana Anak, yang dimana ketika anak yang berhadapan dengan hukum itu memang diberikan perhatian khusus seperti pendamping, kemudian lebih spesifik lagi kalau ketika anak itu diperiksa ya harus memang ke polisi yang tersertifikasi sebagai penyidik anak, jaksa anak maupun hakim anak. Jadi memang ada memang ya khusus ya. Itu mandat undang-undang itu sendiri. Jadi memang ketika anak itu harus berhadapan dengan hukum, maka ada spesifikasi yang harus diberikan kepada anak itu sendiri. Jadi ada bapas atau pendamping masyarakat yang memang harus mendampingi anak ketika dia berhadapan dengan hukum, didampingi oleh orang tuanya, kemudian harus ada pendamping hukum kayak pengacara maupun Peksos itu sendiri. Oke, saya penasaran nih Bu Ida, buat anak yang menjadi korban mungkin dia lebih tertutup, tapi buat anak yang menjadi pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum, itu apakah sama tertutupnya atau mungkin lebih nantangin gitu ya, lebih apa istilahnya, lebih rewa ya kalau orang Makassar bilang, gimana? Ya, jadi kalau sepanjang pendampingan yang kami pernah lakukan memang sama saja ya. Jadi memang ada anak yang tergantung karakter anak itu sendiri. Ketika kita datang langsung, memang harus memperkenalkan diri dulu. Saya ini siapa, kami ada di sini untuk apa. Nah itu memang harus dijelaskan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ini ketika kami melakukan pendampingan agar sekiranya dia juga memberikan menaruh kepercayaan kepada kami agar kami sebagai pendamping bisa membela kepentingan haknya, kepentingan hak hukum si anak itu sendiri. Jadi memang pada dasarnya sama, tapi yang lebih berat memang ketika sejauh ini sih yang anak anak yang sebagai korban kekerasan. Yang sebagai korban lebih berat ya, karena mungkin pada dasarnya sih anak yang berhadapan dengan hukum memang semuanya adalah korban ya, karena pemerintah, orang tua, masyarakat itu bertanggung jawab atas anak itu sendiri. Tapi sejauh ini memang yang saya hadapi itu yang korban kekerasan seksual itu yang agak-agak berat. Okay. Oh, jadi prinsipnya itu semua anak yang berhadapan hukum itu dianggap sebagai korban? Ya. Baik dia pelaku ataupun korban. Dan itu adalah prinsip, dan memang ada tapi dia melakukan peristiwa pidana memang karena ada faktor-faktor lain yang mendukung anak ini menjadi seperti itu. Jadi memang butuh perhatian khusus, butuh perlindungan secara bersama-sama dari segala lini. Seperti itu. Bu Ida pernah nggak punya kasus bahwa korbannya ini anak-anak dan pelakunya juga anak-anak, misalnya pelecehan seksual dilakukan oleh kedua-duanya ini anak-anak? Pernah ada kasus? Ada pernah. Bagaimana menyelesaikan itu? Jadi memang ketika kita melakukan pendampingan hukum seperti itu ya, yang diintervensi adalah keduanya. Jadi memang apa yang melatar belakangi si anak ini melakukan suatu tindak pidana, begitupun dengan si korbannya. Jadi memang mereka membutuhkan intervensi yang sama, yang harus kita sebagai orang yang mendampingi itu
intinya memberikan kepentingan terbaik buat anak. Jadi yang pelaku juga tidak merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya, korban pun tidak seperti itu. Jadi memang kita harus mencari jalan terbaik ketika anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban ini tidak merasa bahwa ini adalah akhir dari ketika saya harus keluar, saya harus bagaimana itu kita menghindari trauma dari itu. Jadi memang membutuhkan perhatian khusus. Oke. Jadi karena topik kita hari ini adalah akses keadilan, terkadang ketika anak dan anak ya, yang satunya pelaku yang satunya korban, ini bisa macam-macam kasus ya, bisa pelecehan, bisa kekerasan, pembegalan, karena kan banyak sekarang yang begal-begal itu usia belasan tahun ya, usia di bawah 18 tahun. Dua-duanya alam berpikirnya bisa tercerahkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya, seperti itu ya. Sebaiknya memang seperti itu. Jadi ketika mereka memang harus ada proses hukum yang harus dilalui, tetapi sebisa mungkin proses yang dilalui itu tidak menjadi akhir dari hidupnya mereka. Jadi tidak menimbulkan trauma bahwa ketika saya misalnya anak sebagai pelaku, saya keluar dari sini ya saya akan inilah saya sudah misalnya bersentuhan langsung dengan proses hukum ya. Saya orang yang bersalah. Nah itu seminimalisir mungkin kita upayakan agar anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum ini tidak merasakan hal seperti itu. Jadi dia tidak mengulangi hal-hal yang pernah terjadi. Menjadi pembelajaran. Kalau dari sisi keadilannya sendiri, Bu Ida, kan biar bagaimana korban pasti merasa wah kalau si pelaku ini difasilitasi, ada rasa ketidakadilan mungkin bagi dirinya. Nah, itu dia undang-undang itu sendiri ada namanya sebelum melakukan proses sebelum anak ini berhadapan dengan hukum ada yang namanya proses diversi. Jadi proses diversi ini kemudian memperhadapkan pihak keluarga korban, pihak pelaku dan difasilitasi oleh apakah itu dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan, karena diversi itu ada di 3 tahapan itu sendiri, di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Jadi proses ini memang untuk menghindari proses pidana yang secara formal. Jadi dia lebih ke non formal. Jadi ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum memang di urung rembuk ceritanya musyawarah mufakat untuk menghindari proses hukum yang formal itu. Seperti itu. Jadi memang itu sudah menjadi mandat undang-undangnya. Bu Ida, saya lupa ya tahun berapa, 2019 atau 2020 itu yang ada istilahnya restoratif justice ya. Itu apakah ada berlaku juga untuk kasus? Ada di dalam SPPA memang saat ini pihak kepolisian saya lupa nomornya, tapi di 2021 juga sudah mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan RJ itu sendiri. Di 2021 juga pedoman kejaksaan kalau saya tidak salah ingat nomor 1 tahun 2021 itu juga sudah mengeluarkan pedoman untuk penanganan kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, dan memang salah satu asas yang lebih dikedepankan memang adalah RJ itu sendiri. Tetapi memang berbeda-beda dan masih perlu kajian yang lebih dalam, karena untuk kasus kekerasan seksual itu menurut saya sulit untuk di RJ. Karena ya memang butuh intervensi yang lebih dalam lagi. Kita terima dulu penelpon Bu Ida. Siap. Halo, selamat siang. Sayang sekali terputus. Silakan Anda bisa gabung kembali di 0821 3333 9440. Jadi untuk restoratif justice atau apa istilah Indonesianya saya lupa itu apa namanya ya, keadilan yang perbaikan keadilan seperti itu ya. Itu apakah untuk kasus pelecehan seksual saja yang agak sulit? Yang selebihnya seperti pidana atau apa? Sebentar. Oke, dicoba kembali ya di 0821 3333 9440. Gimana Bu tentang restoratif justice tadi? Ya, untuk by case memang semua memang mengedepankan restoratif justice itu sendiri. Karena apa? Karena memang tujuannya untuk tidak memberikan efek supaya
anak-anak ini baik pelaku maupun korban tidak ada kayak rasa traumanya. Jadi dia memang lebih ke musyawarah mufakat. Gitu. Jadi memang untuk perbaikan anak-anak itu ke depannya. Oke. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Melani Ahmad. Baik, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Kak Harwin Beta di Kabupaten Jeneponto. Silakan Pak Kahar, ada Ibu Ida di studio bersama kami. Ya, sekedar saran saja ini Mbak Melani. Ya. Lepaskan dulu maskernya itu baru menyiar. Oke, Ada Pak. peraturan yang mengatur penyiar itu pakai masker. Nanti di luar siaran baru pakai masker, Mbak. Baik Pak. Terima kasih Pak Pak Sarifudin, Pak Kaharudin ya. Oke, ini pakai masker ini karena dalam ruangan tertutup ya. Baik, Bu Ida, kita lanjut lagi. Terima kasih untuk sarannya Pak Kaharudin. Kita masih tentang topik kita, akses keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bu Ida, untuk karena ini berbicara tentang keadilan, kadang-kadang rasa keadilan dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda ya. Nah, agar bisa mencapai rasa keadilan yang maksimal ini, baik kepada pelaku ataupun kepada korbannya, ini apa saja yang menjadi perhatian, yang menjadi poin penting yang tidak mungkin dilewati atau dilanggar gitu, Bu? Poin pentingnya ketika ada kasus-kasus seperti anak yang berhadapan dengan hukum, memang mengedepankan kepentingan terbaik anak memang yang paling utama. Jadi ketika memang masih bisa dilakukan upaya diversi atau perdamaian seperti itu, ya memang itu dulu yang dikedepankan. Tetapi kalau memang sudah tidak ada tidak ada mufakat di situ, ya apa boleh buat, memang proses hukum harus tetap dilakukan seperti itu. Jadi memang selama ini negara melalui undang-undang dan mandat undang-undang itu sendiri memang mengedepankan upaya diversi itu. Oke. Bu Ida, saya ambil contoh ya, kasus yang paling sering terjadi itu misalnya pembegalan ya. Ini yang melakukan aksi pembegalan anak-anak, yang dibegal orang dewasa. Ada korban mungkin luka-luka ya, atau ya jangan sampai nyawa ya, luka-luka begitu. Apakah dari si korban ini bisa dengan ikhlas merelakan bahwa oh ya, si anak ini hukumannya jangan terlalu berat deh, karena dia dengan pertimbangan masih memiliki masa depan yang panjang, kemudian banyaklah kehidupannya masih harus berjalan apa segala macam gitu. Apakah ada yang bisa sampai seperti itu? Ya, itu tadi ya, ketika ini kan by case, ada orang yang ketika ada pembegalan yang terjadi di banyak peristiwa, ya memang ada yang mau memaafkan, ada yang malah ya kau harus jalani proses hukumnya supaya di situ ada pembelajaran maupun ya penjaraan lah kepada si anak itu. Jadi memang by case ada yang tidak serta-merta ingin memaafkan, tetapi ada juga yang ya kau harus menjalani proses hukum itu supaya ada efek jerah ya. Jerahnya. Oke, dan rata-rata bagi si anak-anak itu sendiri, dia menjalani dengan tanpa beban atau pasti nggak menerima gitu? Saya nggak terima deh, saya kan nggak ini misalnya ya. Ya, kalau sejauh ini memang ada anak-anak yang masih mengingkari bahwa saya tidak pernah melakukan tindak pidana ini, saya katanya tidak pernah melakukan pembegalan, tapi di fakta di lapangan ya ada saksinya, ada orang yang melihat, kemudian ya biasa juga tertangkap tangan. Jadi ya dari segi hukum pembuktiannya ya itu sudah jelas bahwa kau adalah setelah melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan. Kalau dapat dibuktikan maka harus melewati proses hukum ya? Ya sebenarnya memang harus melewati proses hukum, tetapi ada spesifikasinya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak harus kepentingan mengedepankan perspektif bahwa mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri. Oke, itu adalah benang merah dari sebuah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan itulah yang dimaksud dengan akses keadilan ya bagi mereka. Baik, Bu Ida, kita jeda lagi sejenak. Sebentar kita akan balik lagi, masih di Lintas Makassar Siang, sesi pengarus utamaan gender.
kita. Berjuta cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Mengertikah engkau perasaanku tak terhapuskan? Malam menangis, tetes membasahi mata hatiku. Oh, mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang Terjadi apa salah dan kurangku padamu? Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan. Karena sekali cinta, aku tetap cinta. mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan Cintaku, kini terlambat sudah untuk dipersalahkan. karena sekali cinta, Karena sekali cinta, aku tetap cinta. Dasar anak tidak tahu dia untung. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar.
Baik pendengar, masih di pengaruh utamaan gender dengan topik kita hari ini adalah akses keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, Bu Ida, kita berada di penghujung kebersamaan kita ini, Bu Ida. Mungkin ada hal-hal yang bisa Ibu Ida sampaikan kepada para keluarga, orang tua atau lingkungan ya. Karena kan dalam satu lingkungan itu tidak menutup kemungkinan pasti ada anak yang sedikit, dalam tanda petik sedikit bermasalah ya. Ketika kita melihat tanda-tanda seperti itu, selaku warga masyarakat yang baik, kira-kira apa yang harus sebaiknya kita lakukan? Ya, saran saja ya, ketika kita melihat anak-anak yang memang membutuhkan perhatian ya, sebisa mungkin ya sebisa mungkin kita memang harus menjadi pendengar yang baik, atau memang paling tidak menanyakan kenapa kok apa yang terjadi. Maksudnya kalau kita memang sudah tahu bahwa ini anak-anak tidak mendapatkan perhatian di dalam rumah, ya kita sebagai tetangga atau masyarakat ya minimal memberikan perhatian kepada anak itu sendiri. Kenapa kok, apa kendalamu, apa masalahmu, kenapa begini, kenapa apa yang bisa kita bantu. Karena kan bukan hanya ya semua memang kita memang harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak itu sendiri. Jadi dia tidak mencari kenyamanan yang memang sifatnya merugikan dirinya sendiri. Mending kita memberikan tempat yang lebih safe, yang ketika anak itu membutuhkan teman cerita atau teman berdiskusi ya itu bisa minimal bisa kita arahkan lah, jangan sampai melakukan ini, dan ada solusi-solusi lain yang mungkin bisa kita bekerja sama secara baik. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada hal-hal seperti itu di lingkungan kita, tidak ada salahnya kita coba berkontribusi yang positif ya, karena kan kalau ini anak melakukan tindakan-tindakan negatif, kita juga nanti yang akan merasakan ini dampaknya ya. Dan ya istilahnya kayak pendidikan sebaya atau teman-teman juga tuh memang perlu tidak saling membuli. Jadi ketika ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya kau ini kenapa begini, kenapa kau suruh mau proses hukum, jangan ditemani kayak gitu. Jadi penerimaannya bisa lebih baik lagi. Oke, itu butuh sinergi dari semua pihak yang ada di lingkungan tersebut ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian orang tuanya, keluarganya, teman-teman sebayanya. Itu mereka memang perlu dukungan yang positif dari semua pihak. Sulit nggak Bu Ida kalau Ibu Ida sudah menghandle satu kasus anak ya, terus mereka harus kembali ke lingkungan mereka, apakah mereka sulit diterima kembali untuk? Ada yang sulit, ada juga yang mereka lebih tangan terbuka untuk menerima anak ini ketika dia sudah selesai menjalankan proses hukumnya. Tapi jadi memang itu tergantung dari lingkungan sekitarnya sih, bagaimana anak itu diterima ketika dia sudah menjalani proses hukum yang reintegrasi. Jadi memang semua aspek itu harus terlibat. LBH Apik sendiri ketika menghandle satu kasus anak kemudian ingin mengembalikan anak itu ke lingkungannya, apakah melakukan koordinasi juga dengan pemerintah setempat, pemerintah kota misalnya atau kelurahan, kecamatan? By case. Jadi Jadi kalau memang ada yang memang butuh intervensi yang lebih dalam lagi, ya kita akan melibatkan berbagai stakeholder itu sendiri. Jadi kelurahan, RT, RW, tokoh agama misalnya, untuk anak ini tidak keluar dari rel yang memang seharusnya mereka rasakan, mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian lingkungan yang baik pula, dan tidak melakukan tidak mengulangi perbuatan. Perbuatan yang melanggar hukum tadi ya. Bu Ida, untuk yang terakhir ini ya, kalau misalnya saya selaku warga masyarakat melihat ada seorang anak yang sepertinya akan melakukan tindakan yang akan berhadapan dengan hukum misalnya, sementara saya merasa bahwa saya tidak punya daya ini, apa yang sebaiknya saya lakukan? Tadi ada disebutkan ada paralegal ya di setiap ada kebetulan LBH Makassar memang ada beberapa paralegal di beberapa kecamatan wilayah Kota Makassar. Itu bisa menghubungi paralegal yang ada
beberapa wilayah itu tersebut, dan memang bisa langsung ke pemerintah, ada namanya P2TP2A, kemudian bisa melaporkan langsung ke aparat yang berwenang, pihak kepolisian, karena memang tidak semua tapi tidak semua di Polsek hanya di Polres saja yang ada PPA-nya. Di Polsek itu tidak ada, itu juga menjadi beberapa kekurangan yang mestinya di setiap sektor itu ada namanya unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi ketika ada anak-anak yang ini bisa cepat dilakukan intervensinya. Ada Peksos juga dan Bapas, tapi ketika Bapas masuk itu sudah ada peristiwa pidana maksudnya gitu. Jadi memang ada beberapa lembaga-lembaga termasuk LBH sendiri bisa langsung ke LBH juga. Oke. Dan ini bukan hanya ketika anak itu sudah berhadapan dengan hukum ya. Untuk konsultasi pun misalnya bisa. Warga masyarakat bisa ya? Bisa. Kira-kira untuk menghandle kasus seperti ini apa yang harus dilakukan? Rujukan ke misalnya kalau ada anak yang merasa trauma dengan kondisi atau peristiwa pidana yang dia alami, ya kita juga ada beberapa rujukan lembaga psikolog dan beberapa lembaga psikiater juga ada. Maksudnya ke psikiater dan lembaga psikologis juga ada. Nah ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Oh ya, kalau untuk menghubungi LBH Apik ada media sosialnya atau? Ada LBH Apik Social, Instagram, kemudian Facebook juga ada. Oh, Instagram juga ya? Ada hotline tapi saya lupa hotline. Tapi jelasnya kalau media sosial kita searching udah langsung dapat ya. Ada websitenya juga ada, silakan di googling saja website LBH Apik, juga bisa diakses melalui Google dan media sosial Facebook, Twitter, Instagram ada. Sisa ketik saja LBH Apik itu sudah ada. Dan hotline-nya juga sudah ada biasanya di halaman-halaman media sosialnya. Oh ya. Baik, ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk Anda yang kebetulan ada melihat atau mungkin memang kebetulan ada ya anak yang berhadapan dengan hukum, jangan tutup akses keadilan bagi mereka, karena mereka seperti yang disampaikan tadi, prinsipnya mereka masih punya kehidupan yang cukup panjang ya. Dan kita selaku orang-orang dewasa di sekitar mereka harus membuka kesempatan untuk itu. Bu Ida, terima kasih waktunya hari Senin ini. Kita akan jumpa lagi nanti di edisi yang berikutnya ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ida. Siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian telah kami hadirkan pengaruh utama gender untuk edisi hari ini, hari Senin awal pekan 14 Februari 2022. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak di lingkungan kita. Jadi jangan tunggu sampai anak itu bermasalah atau berhadapan dengan hukum, tapi cobalah untuk melakukan intervensi, melakukan istilahnya bantuan ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masa depan mereka dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan kita agar tidak ada tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang negatif di lingkungan kita semua. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa di edisi Pengaruh Utama Gender selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku. Dan bila pagi datang, ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini
tak tahu engkau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang, ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini. Aku masih di sini. Aku masih di sini. Aku masih di sini untuk setia. Untuk setia. Setia. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan di bawah air. Ada apa ini ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpi? Pak RT, mau kemana ke hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar di mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti di bawah air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. Hei saudaraku, siapapun kamu, tua, muda, hitam, putih, rambut keriting, hidung mancung, mata sipit, semua sama. Tiada yang beda, suku, bangsa, dan agama. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan mudah diadu domba, diprovokasi dengan ajakan menebar kebencian, dengan ajaran dan paham yang radikal, yang tak masuk akal, binal, nakal, bertindak brutal. Mari bersama kita menjaga keutuhan bangsa ini, saling menghargai dan saling menghormati. Antara kita tiada yang beda, di depan Tuhan kita sama, semua bersaudara dalam keberagaman di antara kita. Jangan mudah diprovokasi dengan informasi yang tak pasti, apalagi dengan ajaran paham radikal, menebar kebencian dan dendam di hati. Jangan mudah diprovokasi dengan ajaran dan paham radikal, menebar kebencian di luar nalar dan logika. Kita semua sama di depan Tuhan. Mari kita jaga keutuhan bangsa ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Cobalah kenaliku dan dekati aku. Jangan diam dan tak bicara, karena ku mau kamu, ku ingin jadi milikmu. Lepaskanlah keraguanmu. Ku tak mau menunggu lagi, karena ku mau kamu, ku ingin jadi milikmu. Jangan lama-lama, jangan lama-lama, apalagi yang kau tunggu. Memang ku suka padamu, memang ku ingin dirimu, tapi tak mungkin aku yang bilang. Sudahlah, katakan saja, sudahlah, jangan begitu, karena tak mungkin aku yang bilang. Lepaskanlah keraguanmu. Ku tak mau menunggu lagi, karena ku mau kamu, ku ingin jadi milikmu. Jangan lama-lama, jangan lama-lama, apalagi yang kau tunggu. Nindi featuring Human ya. Jangan lama-lama menjadi sebuah lagu yang mengantarkan kita untuk menyimak rangkaian informasi dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga. Petenis Kanada Felix Auger-Aliassime sukses meraih gelar juara turnamen Rotterdam Terbuka 2022. Petenis Jawa Timur Muhammad Rifki Fitriadi dan Aldila Sujiadi tampil sebagai juara tunggal putra-putri turnamen Mandiri Tenis Open 2022 di Jakarta. Rider tim Honda Paul Espargaro tampil sebagai yang tercepat pada sesi hari ketiga tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit internasional Mandalika. Tundukan Burnley, The Red Liverpool masih aman di posisi kedua klasemen Liga Premier Inggris. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI Senin 14 Februari 2022 bersama saya Priarni Sonya dan saya Zaini. Petenis Kanada Felix Auger-Aliassime sukses meraih gelar ATP kategori 500 pertamanya setelah tampil sebagai juara turnamen Rotterdam Terbuka 2022. Felix yang menempati unggulan keempat meraih juara setelah di laga final mengalahkan unggulan utama asal Yunani Stefanos Tsitsipas. Menghadapi petenis peringkat 4 dunia Tsitsipas, Felix mampu bermain taktis untuk menang 2 set langsung 4-6-4 dan 6-2. Sementara itu petenis Estonia Anett Kontaveit meraih gelar ke-6 sepanjang karir usai menjuarai turnamen khusus putri Saint Petersburg Terbuka 2022 di Rusia. Unggulan 2 Kontaveit tampil sebagai juara setelah di laga final mengalahkan unggulan utama Maria Sakkari dari Yunani 5-7, 7-6 dan 7-5 dalam waktu hampir 3 jam. Kemenangan ini membuat Kontaveit menjadi petenis putri ke-6 sejak 1990 yang memenangkan 20 pertandingan indoor secara beruntun.
Kita beralih ke arena tenis dalam negeri. Petenis Jawa Timur Muhammad Rifki Fitriadi sukses meraih 2 gelar tunggal dan ganda putra pada turnamen tingkat nasional Mandiri Tennis Open 2022 yang berlangsung di lapangan tenis Hotel Sultan dan Residence Senayan, Jakarta kemarin. Berikut laporan Adi Wiono. Pendengar, petenis putra nomor 1 Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi tampil luar biasa setelah menyabet 2 gelar tunggal dan ganda putra pada turnamen tingkat nasional Mandiri Tennis Open 2022 yang berakhir kemarin di lapangan tenis Hotel Sultan and Residence Senayan, Jakarta. Petenis Jawa Timur Rifki Fitriadi yang menempati unggulan utama sukses meraih juara tunggal putra setelah di laga final mengalahkan petenis Papua Barat Ahad Imam Ma'ruf 2 set langsung 6-2, 6-1. Tidak puas meraih juara tunggal putra, penampilan apik Rifki Fitriadi berlanjut di nomor ganda berpasangan dengan petenis Papua Gunawan Trismuwan